warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke surat Al-An'am ayat 11 sampai dengan ayat 13. Ibu yang sudah terlanjur blonjor ya udah blonjor terus. Yang belum blonjor kalau kakinya pegel, dengkulnya kesemutan, yang mau blonjor ya blonjoro. Yang pinggangnya kemeng pegel-pegel, yang mau nyender ya nyendero. Saya pesan carilah sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Nanti tidak malah geblak ya. Kalau mau gantung carilah gantungan yang kuat, gantungan yang tidak butuh gantungan. Jadi gantungannya kuat, jangan bergantung kepada yang tidak kuat. Nanti tidak malah jatuh ketiban tangga. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Iya pinter. Muridnya sapa? Yai. Nyenengno tenan, nyenengno tenan. Aku paling seneng itu hari Rebo siang. Ketemu ibu-ibu lansia. Iya. Ndelok muridnya kok Mbak ini. pinter-pinter. Pinter bolos. Wabeh kok iso mimpin tahlil gitu. Wabeh iso mimpin tahlil. Top markotop. Terus wajahnya itu wajah ahli surga semua ini. Ceria-ceria, seger-seger. Itu wajahnya belum disemprot, ndah nek disemprot. Katanya kalau pulang semut Pak kan. Alhamdulillah. Nggih pun monggo disekecake santai mawon. Aku tak ngaji ya. Nggih. Didengarkan boleh, nggak didengarkan ya boleh. Yang mendengarkan bagus, yang nggak mendengarkan juga bagus. Itu orang yang dielek-elek ya. Jadi kalau didengarkan enak ya didengarkan, kalau didengarkan nggak enak didengarkan ya. Kalau kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP ya silakan. Wong kupingnya pun ngoten mawon enak. Baik, kembali ke ayat 11. Saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa adaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi sumanduru kaifa kana akibatul mukazzibin. Qul. Apa artinya? Katakanlah. Bentuk kalimatnya bentuk kalimat apa? Perintah. Perintah. Pinter. Wira gitu. Kata kerjanya apa? Seru. Kata Anda seru. Kata kerjanya kola. Telah berkah. Kata kerjanya lampau.
kata sedang, akan datang. Kalau pola, kata kerja lampu namanya fi'il madi, kata kerja lampu. Pola telah berkata. Kalau akan berkata, yaqulu. Yaquluna kalau jamak. Kalau katakanlah kul. Jangan kul. Kalau kul makanlah. Kalau katakanlah. Hati-hati. Kalau kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang esa. Nah, wes hitung-hitung sambil latihan tajwid, sambil latihan nahwu tata bahasa. Memahami Qur'ane kudu ngerti tata bahasane ya. Nggih, biar tidak salah makna. Iya. Masalah. Sak penake dhewe. Cak war. Maka kalau manggil cak kok enggak monyong mesti salah. Wah. Oh iya, namanya latihan makhraj ya. Gimana aja yang penting contohnya tetap. Nah, itu. Oke. Katakanlah. Siru panjang ya. Ada wawunya, sukun, ada alif. Itu menandakan bentuk jamak. Siru, berjalanlah kamu sekalian, bertebaranlah kamu sekalian. Jadi kita semua disuruh, ayo dong, halan-halan, kita healing, bertebaran. Kemana aja? Ya kemana aja? Fil ardi, di muka bumi, masa ning awang-awang. Emang gak ada kocok. Kalau gak ada kocok terbang. Ayo silakan jalan-jalan. Jadi Allah tuh nyuruh apa? Jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan tuh perintah siapa? Allah. Tuh. Buat seminggu sekali dijadwal Pak Warto jalan-jalan yuk. No. Dikira Pak Warto nggak mau kok. Makanya Pak Warto seneng nek diajak jalan. Oke ya. Jangan apa ya namanya tabu itu ya. Jalan-jalan dulu Pak Warto. Kan diperintah Allah, siru fil ardi, berjalan-jalanlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Suma kemudian unjuru, perhatikanlah dalam jalan-jalan itu. Dalam perjalanan itu banyak yang kita perhatikan. Tentunya ada beberapa hal yang kita perhatikan, yang terbagi dua. Ada sesuatu yang kita pandang baik, ada sesuatu yang kita pandang tidak baik. Ada sesuatu di perjalanan itu yang kita pandang bermanfaat, ada sesuatu yang kita pandang itu membawa mudor. Pilih di timbang degur laut cuman ngene-ngene mbok biyen ning kedung ya biasa lomban. Ciblon barang gempak blengahan ada. Halan-halan cuman kayak gitu. Waktu aku cilik. Udah gitu kalau pulang ngeluh, wah pada sakit rasanya Pak, badan rasanya itu Pak. Sebentar ya, lagi mau ngurut dulu. Ayo kadang manggil tukang ngurut. Mau habis halan ha? Siapa itu? Dumping. Apa tuh? Siapa tuh? Jalan-jalan itu ke tempat-tempat yang indah. Contoh. Taman. Ya banyak di taman. Ya kan? Banyak pohonan yang hijau-hijau. Taman gerah. Yang banyak pohon Ibu.
Kita di Jakarta itu sulit Ayo, menemukan tempat anak-anak yang kita meriah. yuk. Ayo, kapan-kapan jalan-jalan, Pak. Kita pagi jalan gitu ya. Udah nggak usah yang mahal, nggak harus mahal. Ayo. Kenapa? Kita ngambil manfaat dari alam ini. Alam ini digelar oleh Allah rizqol lakum sebagai rezeki untuk kalian. Betul enggak? Alladzi ja'ala lakumul ardo firasan. Dia menjadikan bumi ini sebagai hamparan tempat berpijak. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasan wa samaa binaan. Langit menjadi atap. Wa anzala minas samai, dan Allah turunkan dari langit ma'an. Air, ma itu air. Makmur itu air dan mur gitu. Museum. Mur itu yang diputar-putar nang baut ya loh. Bukan museum, sekrup itu, Mas, sekrup. Nah, jadi kalau makmur itu banyune mur gitu. Alias apa? Oli. Nah, mur itu kalau keras kan pakai oli. Ma itu air. Wa anzala minas samai ma'an. Fa akhraja bihi minas samarot. Maka dengan sebab air yang diturunkan dari langit itulah keluar, tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam pohon, berbagai macam buah. Tuh pinter. Untuk apa? Rizqol lakum. Untuk rezeki bagi kalian. Kita jalan-jalan ke tempat yang rindang. Siang tapi ya, pagi, siang. Nanti ya sore pulang lah. Ayo. Yuk, Pak. yuk mau. Walau nginep. Ayo lah, nggak usah minum. Ya kan? Pagi-pagi berangkat. Sepanjang jalan itu kalau udah di luar Jakarta, Bu, keluar Cikampek situ aja. Itu pepohonan seger, lihat pemandangan hijau royo-royo. Itu pohon kalau siang hari mengeluarkan zat asam. Butuh nggak? Butuh. Kita ini udah kekurangan oksigen. Udah gitu udara di siang hari ini nyelekep, sudah terkontaminasi dengan limbah macam makanya awake gampang loro kabeh. Meriang. Wah, aku udah beberapa hari ora tau nggo kelambi ote-ote ngono. Wih, ini udah kepepol. Nanti keluar gitu. Ini ada oksigen. Jadi semua pohon itu kalau siang hari mengeluarkan oksigen, zat asam. Menghirup zat asam arang. Zat asam arang itu sisa-sisa pembakaran di tubuh kita, kotor. Jadi apa yang keluar dari tubuh kita yang kotor itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan, ditukar dengan zat asam atau oksigen yang kita butuhkan. Jadi badan kita jadi seger, daya tahan tubuh tuh. Gitu kalau halan-halan. Ayo, halan-halan. Jangan di mall, bekep. Ayo. Ayo, Bira, halan-halan. Keren nggak? Keren, jalan-jalan mah keren mah kalau jalan-jalan mah. Gua ya. Halan-halan ke Danu, pakai naik sepeda, di awang-awang, macet di tengah, kapok gue harapnya. Mana orang siapa itu? Jantungan dah. Siapa itu? Siapa itu? Pak Busen. Tapi alhamdulillah jadi orang bayar. Mergo petugasnya kesian yang naik sepeda stres. Untung nggak pingsan. Nah itu. Enggak stres sih, Pak. Sakmono dure lho ndah ngene ya. Enggak stres sih. Gelinting lho ceblok kira-kira gimana kira? Nangis. Ketempuan. Seru joli. Halan-halan yang enak seger. Enggak perlu di tempat-tempatnya itu yang penting banyak penghijauan. Kita ngadem gelar kloso. Kalau nggak punya duit ya bekel, bawa nasi timbel dibungkus pakai daun pisang. Itu kalau dibuka rame-rame sedep itu. Bungkus-bungkus. Wah, nganggo sambal korek enak. Ambil bawang. Iya itu maksud saya Ibu. Ayam goreng.
Ora iso aku mangane wong duwe lah. Enak ikan asin. Terus rendang ininya enggak Ya. Jalan-jalan, Panduru perhatikan. Nah, jadi perhatian mana yang manfaat, mana yang mundorot. Yang manfaat kita ambil, yang mundorot ditinggal. Yang baik kita lakukan, yang buruk ditinggal. Penak rembutan. Enak. Awake mulai seger. Gampang janjian aja. Kita mau jalan-jalan kemana nih besok? Ayo Mbak Lastri. Ya kan? Wah mau ke sana Pak, ke Majalengka. Koling-kolingan aja sama Bu Sugeng. Kejauhan. Tranis. Enggak, insya Allah makan siang gratis. Katanya brengsek Pak Wadon nodong. Empat amar ya. Ayo Pak. Akhir mahar. Loh, manfaat apa tidak? Manfaat. Manfaat satu kita bisa bersilaturahmi. Dua tuan rumahnya berkah karena bisa Sedekah. Lah iya. Tapi tamunya mau tahu diri sesuk-sesuk nggawa panganan dhewe, masak dhewe. Bawa bekal. Nah, ojo ngrepoti tuan. Rumah. Oh, nek iso. Tuan rumah nek subuh-subuh ning pasar. Bawa bekal masing-masing. Alhamdulillah. Terus kita kalau ada tempat-tempat itu wisata yang religi itu ya, kita ziarah, nampak tilas supaya ngerti sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Di Majalengka itu banyak. Saya kalau ke sana ziarah, itu anehnya ketika saya ziarah di sana, orang Majalengkanya itu nggak tahu malahan. Gitu, tuh nggak tahu dia juga yang orang sono. Aneh. Saya tahu itu karena itu sejarah. Jadi ulsiru fil ardi. Sumanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang suka mendustakan agamanya. Dia keluyuran cuma untuk seneng-seneng melampiaskan hawa nafsunya. Halan-halan deh, pakai pesen 7G dulu barang rego. Biar fit Pak. Masa ziarah aja pakai 7G Pak? Biar fit. Emang kalau pakai sepila kopi kenapa? Kan ada sepila. Jadi apa? Mau nginep di hotel mas? Hotel bintang 5. Terus karo sopo? Sama Pak Dion. Ayo batin. Wah, Semuanya restoran. keren ini ya. Oh di bintang 5. Barisa jam 9-an. Pak Tarso minta saya penji ya, masih ada gula orang dulu. Kopi apa Pak? Pinggangnya sakit Pak. Pak, Pak Tarso pasti. Pak Tarso Nggak pinggangnya taunya apa? sakit. Pak Tarso lagi sakit gigi. Oh, ngobat gigi. Habis sakit gigi pinggang. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kopi kenceng. Jangan sampai mendustakan. Hal-hal yang mendustakan agama jangan. Akibat orang-orang yang mendustakan agama apa sih kata Allah itu? Ya, mendustakan agama kan berarti mendustakan ajaran Rasul. Ya, mukadzibin ar-rusula, mendustakan ajaran-ajaran para Rasul min halakihim. Mereka semua dibinasakan oleh Allah. Kaum Ad mendustakan ajaran Rasul, betul kan? Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Musa yang mendustakan ajaran-ajaran Rasul. Ya kalau kita jalan-jalan ya sesuai dengan ajaran Rasul. Cari yang manfaat, tinggalkan yang paham nggih? Pun ngoten. Ayo kapan? Dikira saya nggak mau. Dikira kamu apa sama? Ke Majalengka Pak yang belum pernah. Taman Gerah. Paham nggih? Paham. Udah yang penting jangan ada dusta di antara kita. Udah begitu aja. Lah iya. Buat apa sih bohong-bohong?
Jujur aja kan lebih enak. Apa ada? Ada. Nek salah ya diakoni Salah. Kayak Pak Warto, anggur ketemu banyak kekurangannya, banyak saya mohon maaf. Terserah mau maafkan mau enggak urusan. Yang penting aku minta maaf. Wong aku kakean Salah. Iya, wong salah udah ditutup-tutupi aku. Gini bener. Kebohongan pakai ditutup pakai baju kebenaran. Pengen dikata apa sih? Lu. Benar. Wan ya, lanjut. Lanjut. Oke. Jadi jangan dusta. Ayat berikutnya ayat 12. Ul sama kayak yang tadi. Artinya sama kayak Tadi. Ul sama kayak yang tadi. Enggak boleh lah. Artinya ul kalau tadi itu katakanlah, ini juga kata. Oke. Muhammad. Liman ma fis samawati wal ardi, kepunyaan siapakah semua yang ada di langit, yang ada di bumi? Suruh jawab apa? Kul, jawablah. Katakanlah lil lah. Kepunyaan siapa? Allah. Tuh. Kepunyaan Allah apa kepunyaanmu? Allah. Kepunyaan Allah apa kepunyaanku? Punya Allah. Terus jenengan punya apa? Enggak punya dosa. Punya apa-apa. Ngaku-ngaku, Pak. Yang di langit punya, Allah. yang di bumi Punya Allah. kita ada di mana? Bumi. Ada di antara langit dan bumi. Jadi kepunyaan siapa? Allah. Jadi kita juga kepunyaan? Allah. Lah iya. Kita punya apa? Enggak punya apa? Lah iya. Punya raga. Oke, ini sadar nih orang sadar nih, mulai waras nih. Dosa, Pak. Waras nih pas ini waras. Enggak punya apa-apa. Mbuh waras tenan mbuh ora. Tak kontrolnya dulu. Loh, saya aja sakit udah waras bener apa enggak suruh kontrol tiap bulan sama dokter. Ini ketoknya waras ya. Sadar ya. Tak kontrol sih. Lalu diterawang. Nah dikontrol kan ditakoni dokter. Nggih. Kepunyaan siapakah semua yang di langit dan yang di bumi? Allah. Kita punya apa? Raga doang. Kagak punya Raga dan apa. dosa. Punya apa-apa, Pak? Punya apa? Enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Aku tak takon. Yang merasa kehilangan siapa? Manusia. Kita. Kita, Pak. Tuh, kok nggak punya apa-apa merasa kehilangan? Allah yang punya aja kagak pernah merasa kehilangan. Itu manusia itu yang bikin rusak karena merasa Punya. terus merasa kehilangan. Kalau udah merasa kehilangan, Galau. merana, Sedih. Sedih. terus pelit, pelit, makanya dia lah ngerasa. Iya, pelit. Pelit nggak pakai. Siapa nih? Pelit, ah. Pantesan menengahi. Ya kan? Bayang ada blongkar. Punya uang 1 juta, sedekah 100.000 itu rumongso hilang 100 setinggal 900. Kalau ibadah, untuk ibadah nggak hilang. Sadar, Pak. Udah sadar. Masih sadar. Alhamdulillah Lila. kesadaran. Makanya sering belajar sama tukang parkir. Lihat tukang parkir, mobilnya bagus-bagus, motornya bagus-bagus. Santai aja, sederhana aja nggak sombong. Diambil orang nggak. Ntar udah itu mobilnya diambil orang satu-satu, senyum-senyum aja. Motornya diambil, senyum-senyum aja, malah dibantuin narik, monggo silakan aja. Dikasih jalan. Nggak bukan Kenapa? Tukang parkir nggak pernah merasa memiliki, karena nggak pernah merasa memiliki apa yang ada padanya adalah Titipan. titipan aman. aman. Dia tahu loh, kalau nggak merasa memiliki berarti yang ada ini apa? Titipan. Lambimu titipan Gusti. Kenapa ketawa? Nggak terima. Terima.
lambemu titipane Gusti Allah. hati-hati dijaga jangan sampai rusak ngomongnya Rasanya uang terus. yang manfaat Ah. ngomongin kok ngalor ngidul ora manfaate belas ngono jare titipan amanah kupingmu Pusing lagi rasanya. kepunyaan Allah. titipan dari Allah. jaga kupingmu nggo ngrungokno ayat-ayate Gusti Allah ben Allah Ridho. tuh pinter mata wong kiai di matamu Ku Pak mataku. buat mana Mata-mata deh. titip Titipan. sewaktu-waktu diambil kalau ngambil tuh nggak tahu waktu Benar-benar. ngacak nggak kenal tua nggak kenal muda nggak sehat nggak sakit diambil aja punya gua Kemarin dia mau. suka gua punya gua betul apa tidak Pak ini nggak salah. Tahu-tahu nah dia itu pas aja. Pingsan langsung enggak. lah iya itu ngerti Benar tiba-tiba nggak ada tuh inget nih cerita. hilang kape memang bukan punyamu bisa ngalang-ngalangin Enggak. istri bisa ngalangin anak bisa ngalangin presiden Enggak. nggak peduli persediaannya kalau udah deal juga hilang ngomong bukan punyanya nah karena itu titipan nanti begitu kembali kok kenal potnya hilang umpamanya marah nggak? Marah. Kok bodinya penyok misalnya tak titipi tapi gak dijogo Tidak bertanggung jawab. sadar? Sadar. Iya. Ini kadang-kadang kan kita kadang-kadang lupa. Semua punya Allah, kita nggak punya apa-apa. Semua ini titipan loh. Giliran kok Hilang. duit 1 juta hilang 100 sih nangis gerung-gerung. Iya. Hilang lah, udah hilang boleh ngalor ngidul. Semua anak dulu diomelin semua kemarin di sini oh, mesti ada yang nggak beres. Alah mau ngilang 100 kan masih 900.000. Udah gitu tak ganti. Udah lah mbah. J kelasnya mawon, niki kula ganti. Hilangnya pinten to? 100. Tak ganti 200. Kan malah jadi 1.100.000 to. Nuangisnya tambah banter, musel-musel lho. Kompon kula ganti atik nangis. Coba nek ora ilang lah jadi 1.200.000 jane aja. Emang kalau nggak hilang nggak dikasih. Gitu. Oh alah. Ngono iki lho manusia itu. Makanya hidupnya kecewa terus. Kecewa itu enggak Enggak enak. hilang 100 pasti Allah nanti ganti lebih banyak dan lebih baik lagi adem jelalah ini menjadi doa besok diganti lebih banyak terus nggak usah nyebar fitnah dicolong putune apa anake bareng ngono kae apa mantune apa ora aku rokok entek bareng aku yo meneng ae mbok dadi mantuku dhewe mbok ora aku ora Andri Pak. Kalau cuma sebagai mantunya itu. tapi aku kan enak lega enak aku bergaul karo mantu karo anak yo enak karena saya nggak sudon udah aja tapi Allah ganti Dirokok ya wis itu diganti sama. Pak Wato itu keren sekarang percaya Keren. ya cuma kayak gitu modalnya sekarang Pak Wato itu internasional udah bukan nasional udah bukan lokal lagi udah Ekspor ya Pak. Hah? Ekspor. Oh Nggak lokal lagi. import ekspor kan belanja pakai dolar ya kan udah gak main rupiah udah beneran ibu jadi kalau ibu-ibu ada yang suka wiridan suka zikir suka sholat malam pokoknya itu loh kan biasanya pakai parfum dari Arab yang mahal itu kadang 1 mili 50, 100.000 1 mili saya dapat yang asli tapi belinya langsung saya pernah ke pusat di Pakistan belinya pakai dolar tapi ngantri nah, kalau ada ibu nanti ada yang perlu daftar jadi nggak bisa beli ini Pak Wato beli nggak sekarang pun barangnya nggak ada daftar dulu
harganya 6,5 dolar. Rupiahnya berapa tuh? Ya, Rupiahnya berapa? itu dolarnya dolar BGD ya, bukan US. BGD itu Pure Global Dollar. Itu 1 BGD 10.000. Itu harganya 6,5 dolar BGD. Tapi kalau mau yang mahal ya ada ning Pak Warto kan tahu diri, kelasnya Pak Warto itu kan ekonomi masyarakat kancil, kantong kecil. Oh, itu yang mahal-mahal ya enggak kuat. Saya paling bisa memfasilitasi bertahap artinya. Untuk ibu-ibu cuma 5, bapak-bapak juga cuma 5. Nah nanti kalau saya order lagi ke sono baru ada lagi 5. Jatahnya 5. Ya, Jatahnya 5. bukan jatah. Kantongku kecil. Jadi milih yang ekonomi kancil. Yang gede ada 500. Nah, 500 dolar. Ada. Yang 50 dolar ada. Saya ngambil yang 6,5. Recehan aja. Saya seneng suka ada yang pesen ya. Yang penting saya nanti nyiapin. Kalau ada yang perlu daftar aja. Karena nggak ada stok. Ya karena kancil tadi. Kantong kecil. Oke lanjut ya. Kul liman ma fi samawati wal ardi. Kul lillah, kepunyaan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sampai hidup kita mati kita. Ibadah kita kembalikan kepadanya. Kenapa? Kita bisa sholat karena digerakkan oleh Nya. Tidak betul. Makanya sholatnya, perjuangannya, segala bentuk ibadahnya, bahkan hidup dan matinya karena semua kepunyaan. Sadar. Waktu ngucap ngono itu hatinya yang ngono, belas. Ya baru sekarang ini sadarnya. Kadang ingat kemana? Iya, mantap, aku seneng banget ya. Jujur, kusuknya itu nggak susah. Oke, iya, keren. Lanjut Ye, katakan lila. Kataba ala nafsihir rohmah. Dia telah menetapkan pada dirinya itu kasih sayang. Paham? Karena semua miliknya ditetapkan dirinya, aku harus mengasihi dan menyayangi semua yang menjadi milikku. Tapi nek kowe balik lo, kira-kira disayangi apa tuh? Enggak. Diapai tapi belum tentu dikasih tapi belum tentu Sayang. Nek disayang pasti Kasih. Sayang. bener banyak. Nih, banyak kadang-kadang orang tua yang katanya kasih sayang terhadap anak-anaknya, tapi prakteknya dia ngasih tapi nggak sayang, ya kan? Kadang-kadang memberikan sesuatu kepada anak yang belum saatnya. Pokoknya ini habis ujian, kalau lulus kan SMP, pokok aku minta hadiah NMAX. Apa motor yang gede itu? Menekek. Ya situ lah pokoknya. Yes, pokoknya itu ya. Taruhlah orang tuanya kaya, mampu. Ya, anaknya mereka pokoknya enggak, kalau enggak mau sekolah. Terus dibeliin. Ngasih enggak? Ngasih. Sayang enggak? Sayang. Itu orang tua nggak sayang sama anak, dia nggak tahu akibatnya nanti kalau anak itu diberikan. 1, belum cukup umur. 2, ngurusin belum bisa, rawan. Kalau dia tidak bisa mengendalikan, dia bisa jatuh, bisa nabrak. Kalau nggak bisa mengundang kemaksiatan, kejahatan, bisa aja dia dibegal orang, pura-pura polisi, ditangkap. Nangis.
Betul nggak? Ngasih tapi tidak disertai dengan rasa Sayang. Kalau Allah rahmat itu kasih sayang. Semua yang menjadi miliknya mesti dikasih dan disayangi. Apalagi kita serahkan semua. Jiwa dan raga. Dalam? Jiwa dan raga. Iya, hasbiyallah wa ni'mal. Ni'mal maula wa ni'mal. Tidak ada yang lebih baik pertolongan dan perlindungannya dan kita pasrahi dalam segala urusan kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina tuh pinter repot diamalno. Ping piro nek maca? Cakep tuh aku seneng aku. Makanya urusannya dibikin karena dibimbing oleh pemilik. Ya. Lanjut ya. Wis lanjut tak rampung nih. Tinggal dikit lah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Sungguh dia nanti akan mengumpulkan kamu sekalian. Kita ini dikumpulkan. Kapan? Ila yaumil qiyamah. Kiamat. Pada hari Kiamat. la raiba fi. Enggak, jangan ragu. Kiamat pasti ada. Dan kita nanti dikumpulkan. Almar'u ma'aman ahab. Manusia itu nanti akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang dicintainya di dunia. Ibu sekarang senang kumpul siapa? Senang kumpul orang yang soleh. Orang yang soleh, soleha. Kumpul bira, kumpul bulasi, belum kumpul itu. Nanti di akhirat kumpul siapa? Kumpul lagi Kita kumpul dengan yang dicintai. Tapi kalau yang gedek sama Pak Watro nanti nggak kumpul. Ketahuan. Mbak Mur, kenapa ya? Loh iya, pasti tidak ada ragu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba. Nah, alladzina orang-orang khosiru yang merugikan anfusahum diri mereka sendiri. Orang-orang yang suka merugikan diri sendiri. Dikasih sehat, nggak dimanfaatkan kesehatannya. Dikasih umur, dikasih waktu, dikasih kelapangan, nggak dimanfaatkan. Betul nggak? Dilapangkan rezekinya, nggak dimanfaatkan. Dikasih kesehatan, nggak dimanfaatkan. Itu merugikan diri sendiri apa menguntungkan? Merugikan diri sendiri. Fahum la yu'minun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Kalau yang beriman nggak gitu, dimanfaatkan semua waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa? Lanjut. Aku lagi pas. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa samiul alim. Wes penutupannya apa? Husnul khotimah itu baik pada penutupannya. Yaitu walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa samiul alim. Awalnya elek rapopo, sing penting akhirnya namanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu baik penghujungnya, baik penutupannya. Jangan di sininya baik, di belakangnya fales, kuping gatal. Enak kan nih? Balahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa samiul alim. Sadaqallah. Tuh, melok enak toh? Melok enak. Padahal yang enak saya aslinya. Begitu ngikutin saya jadi Enak. Makanya enak-enak ngikut itu. Asal yang diikuti Enak. yang ngikutin yang nggak enak, orang nggak enak kok diikuti. Walahu dan baginya, walahu dan kepunyaannya, kepunyaan siapa? Allah. Apa? Masakana fil laili wan nahar, segala yang ada di waktu malam dan yang ada di waktu siang. Siang malam punyanya Allah. Di waktu malam yang ada di kita kepunyaan Allah. Di waktu siang yang hilang ya juga kepunyaan Allah.
malam punya duit banyak nih di dompet. Alhamdulillah, kepunyaan siapa itu? Allah. Besok ada saudara keponakan datang ngutang duit siang-siang. Dikeke. Hilang loh. Hilang. Kepunyaan siapa? Punya Allah. Kepunyaan? Allah. Yang hilang kepunyaan siapa? Allah. Yang merasa kehilangan? Kita. Jane aku duwe duit. Ponakane bapake ku angger bolak-balik rene mesti ngutang. Duit. Ngono ki nggerutu tanggane krungu kabeh. Padahal Allah tuh enggak kayak gitu. Nah, makanya baik siang maupun malam, walahu masakana fil laili wan nahar, dan kepunyaan Allah apa yang ada di waktu malam maupun yang ada di waktu siang. Wa huwa samiul alim, dia itu maha mendengar. Kita ngomong dalam hati. Ponakane bapak arep apa paling arep utang duit, Allah tak tahu enggak? Tahu. Dengar enggak? Dengar. Padahal batin kan? Nggih. Ojo batin ngono. Ana ponakane bapake teko, alhamdulillah. Ponakanku teko. Bawa beras. Alhamdulillah kita sehat. Ayahnya kene lho. Tukokno sate kambing, senengane kok. Oh, senengane kok tengen. Ngono ya. Kali kasih uduk. Ngono kiainya silaturahmi no. Dikit-dikit. Ya, Pak Yai dah. Genah Bali nyangoni. Cuman batin. Kira-kira Allah denger enggak? Ada Pak Dengan batinnya alhamdulillah. Pak Ustaz masuk ada Pak Ustaz. Boro-boro dihampir no wae ora. Kawan ya, kawan. Pak Ustaz yuk masuk. Kayak saya urip mek mati rung tau ngampirno. Beneran. Dihampirin nggak mau. Lho Pak, oh ya. Oh lagi naik motor kok dihampirno. Oh ngene pas nganteng. Bener kok. Salaman apa nyembah lagi lho sedelo, mesti gelem. Bon ya. Jadi Allah Maha mendengar, Al-Alim lagi Allah Maha mengetahui. Semua ada serah pada Gusti Allah. Udahlah. Kalau Allah masih percaya sama kita, tetap dipercayakan, diamanahkan sama kita. Kalau kira-kira kita udah nggak kuat daripada kita sengsara, biasanya karena Allah Sayang. kataba ala nafsihi telah menetapkan pada dirinya sendiri, Allah akan kasih sayang kepada semua yang dimilikinya. Shadaqallahul demikian. Tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am surat ke-6 juz 7 ayat 11 sampai 12 yang baru baca, kita kaji, kita tafakuri dan kita telah bersama. Ada yang mau ditanyakan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa
wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, fataqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.